Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Salam sejahtera. Terima kasih sudah hadir di seri pertama di apa sih namanya nih? Bacrit Pangandreang, sebuah ruang ngobrol-ngobrol tentang makan yang sangat santai kali ya, santai, sederhana dan mungkin agak asal-asalan. Kita bahas tentang makanan ya. Dan makanan itu dari hulu ke hilir gitu banyak banget yang bisa kita bahas secara sederhana. Kita bisa bahas mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Dan di episode pertama ini saya nggak sendiri. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Juli. Saya pernah tumbuh dan tinggal di Makassar itu hampir 10 tahunan. Jadi Makassar itu punya tempat tersendiri lah buat saya gitu pribadi. Dan sekarang saya aktif di Jakarta bersama kolektif inisiatif pangan bernama Selarasa. Dan pada hari ini saya tidak sendiri, sudah ada Ibu Vera, mungkin sekarang manggilnya Ibu ya. Ada Ibu Vera dan Bapak Agi dari Bamben Kebun. Selamat malam. Selamat malam, Bapak Julia. Kayaknya enggak perlu formal di. jadinya kaku gitu. Oke, sudah ada sudah ada Pak Agi ini dan Ibu Vera, dan suatu hal yang sangat menarik ya, karena kalau nggak salah itu momennya sama pada saat bulan Ramadan juga. Saya tahun lalu ke Makassar dan menyempatkan diri untuk berkunjung ke kebunnya Bamben Kebun, bercerita tentang apa sih Bamben Kebun itu gitu ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu bisa di-sharing dulu kali ya. Kita mulai perkenalan dulu, silakan. Halo. Mulai apa nih, perkenalan masing-masing orangnya kah atau kebunnya? Bebas, ya boleh dari orangnya dulu, terus nanti diceritain tentang Bamben. Ya, saya Fernanda Aris. Saya Agi Parijasin. Ya, jadi kami dari Bamben. Kevin. Jadi Bamben Kebun itu sebenarnya adalah sebuah kebun yang kita garap di pekarangan rumah secara mandiri begitu di rumah, karena memang dari kegelisahan setelah menikah sih sebenarnya. Misalnya ya kira-kira ya, karena bisa dibilang kami berdua itu adalah pekerja serabutan, kayak misalnya freelancer yang misalnya tidak selalu tetap kayak begitu. Bagaimana misalnya pada satu waktu nanti kalau kita tidak punya uang, makannya itu dari mana? Jadi ya apa yang ada, misalnya space di rumah itu dimanfaatkan. Dan pada saat itu saya mau sekali memang menanam bunga matahari, dan saya juga berpikir, Agi juga berpikir bagaimana kalau kita menanam juga sayur kayak gitu. Itu lumayan kan untuk subsidi ke dapur kita kayak gitu. Jadi pelan-pelan kita belajar secara mandiri dan melewat YouTube bagaimana cara menanam sayur, dan akhirnya 2 bulan kemudian senang sekali kita rasakan panen pertama kayak gitu. Jadi akhirnya keterusan karena sering update, teman-teman bertanya beli bibitnya di mana, benihnya di mana, peralatannya di mana. Ada beberapa orang yang awal-awalnya itu belinya di toko tani veteran, karena banyak benih yang kemasannya itu agak besar, jadi mereka itu tidak tahu menyimpan benih seperti apa kalau dalam jangka waktu yang lama dan banyak. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli beberapa benih yang kiloan itu, terus saya repack untuk teman-teman yang mau belajar atau mencoba menanam di rumahnya. Akhirnya kita bikin Bamben Kebun. Selain jualan benih yang repack itu untuk membantu teman-teman mencoba menanam, kita juga share beberapa kayak semacam pengalaman menanam di rumah lah yang kayak gitu. Tapi mungkin yang menarik dari Bamben adalah karena memang latar belakang kami berdua itu tidak sama sekali dari pertanian atau hal-hal yang berhubungan, karena saya adalah seorang misalnya filmmaker atau pekerja film, suamiku juga bekerja misalnya tidak jauh dari sastra dan penulisan kayak begitu, dan tiba-tiba kita menanam kayak gitu. Jadi
mungkin itu yang membuat menarik sehingga orang juga bertanya-tanya, misalnya dari latar belakang yang seperti ini, kalau mau nanam dan di masyarakat urban itu kayak bagaimana kayak gitu. Jadi orang mungkin juga merasa dekat kayak begitu dengan Bamben Kebun karena kita sama-sama tinggal di kota dan background kita juga memang jauh dari pertanian. Seperti itu sih, Juli. Mungkin Agi mau menambahkan sedikit atau gimana? Mungkin Agi Iya, boleh cerita kenapa sih kenapa namanya Bamben? Kenapa namanya Bamben? Mungkin boleh diceritain, Gi. kalau persoalan nama Bamben itu sebetulnya akronim dari Bamba dan Eben begitu. Jadi saya punya nama kecil itu Eben begitu, Eben, dan kemudian kebetulan Vera di rumah dipanggilnya Bamba. Jadi setelah kami kemudian melihat beberapa sayuran kami yang kemudian tumbuh, itu kami pikirkan bagaimana caranya kita ini agar bisa menjangkau yang lebih luas ya, karena yang pada saat itu juga lagi pandemi begitu. Kami kemudian berinisiatif kayaknya di tengah momentum seperti ini kita seperti dibawa kembali untuk melibatkan pekerjaan yang mungkin sesuatu yang kolektif, bahwa nenek moyang kita juga sedari dulu itu melakukan penanaman begitu. Jadi menyikapi dengan tempat kami tinggal di kota, lahan hijau yang semakin berkurang, kita pun juga memikirkan bagaimana cara untuk menularkan bisa bertahan dari pekarangan rumah begitu dengan menumbuhkan makanan dengan cara menanam seperti itu. Kira-kira kayak begitu, Om Jul. Nah, untuk awalnya tuh apa sih yang Vera sama Agi lakukan? Karena kan tadi kan ceritanya bahwa secara latar belakang kan nggak punya basic gitu ya, masalah kebun gitu ya. Nah, ini kan secara nggak langsung kan kalau saya lihat itu kayak sebetulnya yang dilakukan adalah tentang rekayasa ruang nih. Rekayasa ruang, kayak misalnya juga pemanfaatan itu kan bicaranya rekayasa. Nah, bagaimana sih awalnya itu sampai misalnya muka menanam dulu mungkin di polybag, ntar kemana? Awalnya itu mulai itu nanam apa dan di mana dulu tuh? Silakan. Ya. Awalnya ya yang kita lakukan tentu saja membeli benih kayak gitu berdasarkan searching juga di internet. Apa sih misalnya yang paling gampang tumbuh kan? Informasi kan sekarang itu sangat terbuka ya. Jadi akhirnya kita membeli bayam, bunga matahari kayak gitu, terus kangkung. Nah, pada akhirnya kita mencoba menanam di polybag. Terus lama-lama karena sudah 14 hari misalnya di polybag seperti itu, kita coba-coba pindah tanam ke tanah. Kebetulan kita masih beruntung ya di rumah karena pekarangan itu masih agak luas kayak begitu. Jadi kita manfaatkan. Nah, pada akhirnya ya yang berhasil pertama kali kita panen itu adalah bayam. Setelah itu beberapa bulan kemudian yang kita tunggu panen itu adalah bunga matahari. Akhirnya dari panen bunga matahari itu kita jual lagi benihnya kan banyak gitu. Jadi itu yang bisa kita jual lagi ke teman-teman Bamben ya, seperti itu. Jadi tadi secara nggak langsung berarti nggak sengaja ya kayak nanam aja terus kayak nggak memperhatikan kayak ini tanahnya bisa dipakai buat nanam sayur nggak sih, atau emang kayak nguji dulu gitu? Maksudku kayak diuji dulu itu tanahnya, kayaknya bisa ini buat nanam sayur gitu, atau memang langsung otodidak saja? Otodidak saya. Otodidak saja, iya. Dan yang menyenangkannya pas di awal-awal itu kami sampai kemudian mencari sekam itu sampai ke ini ya, ke petani-petani ya. Iya, ke daerah-daerah Pacirakam, di belakang BTP, kayak gitu begitu. Karena kalau kita beli, maaf ya, maksudnya di toko tanaman, kayak begitu kan harganya lumayan pricey ya, lumayan mahal, sedangkan lahan kan lumayan agak besar begitu. Terus kita mau campur awal-awal kayak gitu. Akhirnya kita cari ke beberapa orang yang misalnya ada pabrik gabahnya begitu dan kita ambil kayak gitu dan kita beli, dan lebih murah memang dari toko tanaman. Iya, dan terus mereka pun juga yang ketika melihat kami begitu sepasang dan ingin mengambil sekam itu malah bertanya, dia buat apa kau ini? Bilang dia buat nanam, Om. Jangan mau kotor-kotor kok itu gitu.
Kayak seperti begitu responnya. Mereka malahan bingung melihat tindakan muda, kami ya. begitu. Bagi mereka anggap anak Iya, muda yang seperti ini kayak begitu. Dan mungkin agak bersih ya, dia lihat untuk apa kok menanam, angkat-angkat karung kan begitu untuk gabung gitu. Terus kok jawabnya gimana tuh? Dia bilang, kami mau seperti Om juga. Begitu. Satu rasa Ki Om, karena tidak bisa dipungkiri bahwa banyak peranan yang kita lakukan sehingga kami pun juga bisa makan di dapur. Nah, kayak begitu kira-kira. Nah, berarti tadi sebetulnya berpengaruh juga itu pandemi ya? Atau memang siasatnya ini sudah ada sebelum pandemi? Kebetulan beberapa bulan kemudian itu kan di Indonesia kan Maret masuknya. Terus kita menanam itu akhir 2019. Iya. Dan beberapa bulan kemudian kebetulan ya pandemi juga kayak gitu. Tapi memang awalnya ya memang karena kita memanfaatkan lahan yang lumayan. Sebenarnya si Agi yang lebih melihat peluang itu. Pas ke rumah habis nikah kan kebetulan kita tinggal di rumah, dia lihat nah kita tidak menanam saja kayak begitu kayaknya bisa kita menanam. Terus kebetulan karena saya lihat teman di Palu itu di ruang di sana mereka menanam bunga matahari yang dari Jepang itu, Haruka. Jadi karena mau lihat itu mau juga tanam di rumah kayak gitu. Jadi sebenarnya ke-trigger juga. Ke-trigger gara-gara lihat teman gitu. Iya. Nah, itu membaca peluangnya gimana tuh, Gi? Awalnya tuh gimana sampai ngebaca peluang tuh kan sesuatu hal yang sebetulnya jarang-jarang ya orang peka terhadap itu tuh gimana tuh? Boleh diceritain? Iya. Mulanya itu Om Jul, saya melihat bahwa tempatku tinggal di Dayak ini sebetulnya diipit oleh dua polusi begitu besar, saya pikir. Bahwa di belakang rumahnya kami itu ada pabrik Kima. Ada kawasan Kima maksud saya, maaf. Kawasan Kima, terus di depan rumahnya kami itu jalan perintis di mana kemudian kendaraan dengan cepat berlalu lalang begitu. Jadi diipit seperti itu. Dan kebetulan yang saya lihat bahwa rupanya di rumah ini sudah banyak pohon begitu. Tetapi pohon ini kalau mau ditunggui buahnya itu kan hanya musiman saja alhasil. Nah, bagaimana kira-kira bahwa melakukan penanaman tetapi dalam jangka waktu yang cukup pendek itu bisa kita nikmati untuk dihidangkan di dapur seperti itu. Makanya kami memikirkan untuk menanam sayuran gitu. Dan semenjak itu saya selalu bilang kepada istriku bahwa sebetulnya kita sedang melakukan pembangunan sebuah negara gitu. Negara. Ketahanan pangan ya, membangun ketahanan pangan. Iya, betul. Apa yang paling challenging ketika memulai? Karena kan biasanya itu ada juga katanya yang biasanya setelah dia menanam, dia panen puas nih. Gitu ya. Nah, Bang Ben sendiri yang paling challenging apa sih? Hama. Apa ya? Bukan, justru pada awalnya itu tidak ada hambatan dan lain-lain. Justru mau masuk 1 tahun baru kita rasakan bagaimana itu perubahan cuaca, terus belalang, hamanya tadi, terus banjir kayak begitu. Iya. Nah, terus itu yang semakin hari semakin berat sih menurutku. Dan perubahan cuaca yang begitu cepat, akhirnya kita rasa bahwa memang kita ini krisis iklim ya. Iya. Memang betul. Iya, serius. Nah, maksudku selama ini kan kalau kita baca di sosmed kayak gitu-gitu, paling campaign-campaign yang seperti itu toh. Maksudnya orang banyak bilang kalau kita sangat peduli dengan itu, paling kok masuk dalam jajaran SJW misalnya kayak gitu kan. Setelah menanam kayak gitu, Bang Ben juga sudah masuk tahun ketiga. Tahun ketiga ini setelah banjir, setelah banjir besar, terus sampai sekarang itu musim hujan juga tidak jelas. Masih April ini masih hujan. Pagi tadi hujan ya? Pagi tadi hujan dan air di kanal samping rumah kami itu tidak surut-surut sampai sekarang. Masih tergolong cukup tinggi kayak gitu. Jadi alhasil
memang ini kita sudah krisis iklim. Dan menurutku air laut memang sudah naik. Jadi kelihatan kalau air di samping rumah kami itu tidak turun. Alhasil kan memang muaranya ini di laut ya. Ini tembusnya di samping rumah. Nah ini sampai sekarang tidak turun-turun. Itu menandakan memang sampai sekarang memang air laut tidak turun-turun. Tadi kan Vera kan basicnya film ya. Ya. Nah, sedangkan kalau bertani itu kan dia punya disiplin yang tersendiri tuh. Nah, adaptasinya tuh gimana sih buat Vera sama Agi itu? Kayak yang awalnya yang ini koreksi kalau salah, nah kayak anak film itu produktifnya itu dari jam 3 sore ke 3 pagi, setauku ya. Nah, terus ketika masuk ke bertani, berkebun begitu kan beda disiplinnya tuh. Nah, itu gimana adaptasinya tuh? Kalau film itu tidak terlalu sulit karena callingan kita subuh, Pak. Kerjanya. Jam 5 pagi itu sudah ada callingan ya. Jadi standby jam 6 kayak gitu di lokasi. Nah, adaptasinya juga tidak terlalu banyak karena ya butuh kesabaran. Sedangkan syuting kan itu memang kerjaannya kita di lokasi menunggu. Sama halnya misalnya menanam dan lain-lain juga ya kan menunggu sebenarnya. Jadi adaptasinya tidak terlalu banyak. Saya nggak tahu ya Bapak yang di bidang kepenulisan. Bagaimana Bapak? Kalau saya justru merasa bahwa melakukan aktivitas menanam ini adalah satu hal lebih dekat ke kesehatan. Mengapa? Karena kemarin yang kurasa bahwa dengan pola hidup yang begadang, pagi baru tidur, gitu tuh. Pagi dia ternyata. Malam pindah bangun, begitu tuh. Mungkin malam baru bangun, mandi, baru keluar, begitu. Justru saya merasa tertolong sekali bahwa menanam ini memberikan saya banyak tanggung jawab bahwa di pagi hari kau harus menyiram sejumlah makananmu, dan coba bawa dia yang di polybag itu menemui sinar matahari begitu. Jadi saya pikir di bagian sananya, dan dengan tantangan yang selalu kita hadapi di setiap tahun bahwa kita selalu cemas terhadap banjir, saya alhasil berpikir bahwa sepertinya melakukan penanaman ini, kalaulah kemudian kebun itu yang kami bangun sudah sekitar 80% dan banjir itu datang, itu sama saja halnya kita kembali ke titik nol, bahwa segala sesuatu apa yang kita bangun akan kembali lagi untuk dimulai seperti itu. Jadi, itu yang mungkin bisa membuat saya terkhususnya lebih bersemangat lagi sebetulnya. Jadi kalau melihat banjir, kayaknya saya ditegur alam ini untuk memulai dari nol lagi, padahal sebetulnya ya marah sekali kami karena di mana-mana pembangunan tata ruang kota kemudian tidak dipikirkan bagaimana jalur air dan lain sebagainya, sehingga rumah kami selalu menjadi selokan atau genangan gitu. Berarti sekarang itu kalau untuk sayur sendiri itu betul-betul dari kebun apa masih beli? Sekarang kita kembali membeli ya, karena harusnya kan kita menyemai itu akhir Februari. Karena biasanya curah hujan kan turun itu di Maret. Nah, sampai sekarang jujur saja ini di Makassar masih hujan sampai April ini. Jadi kadang kita panen, kadang semayannya etiolasi gitu. Dan memang banjir yang November kemarin itu memang paling parah sekali juga. Itu memporak-porandakan rumah sih, dan banyak orang memang kemarin. Itu waktu saya terakhir ke sana kan kalau tidak salah baru dipasang itu instalasi hidroponik ya. Itu gimana tuh nasibnya sekarang? Iya, masih jalan. Ini tanam min ya kalau nggak salah, min waktu itu ya? Iya, min. Sekarang kan kita coba tanam selada lagi, tapi kan kalau menyemai selada itu kan agak riskan memang kalau musim hujan kayak begini. Kecuali kalau dia sudah 18 hari, 20 hari mau hujan juga betul salah kan. Tapi kalau menyemai kan agak sulit kan di masa-masa seperti ini, di cuaca seperti ini kayak begitu. Jadi paling yang lebih banyak kita manfaatkan sekarang adalah tanaman-tanaman yang bisa di-stack kayak begitu. Kayak bayam Brazil, min yang kayak begitu. Itu bayam Brazil enak, nah saya baru tahu juga itu. Sudah terus itu bayam. Gimana lagi? Itu bayam Brazil, jago main bola, jangan salah.
Kenapa beda? Karena berhasil tuh 5 kali. Alah. Jadi sejauh ini apa saja yang sudah dipanen di kebun? Banyak ya. Dari Dari red radish ya. pokoknya sekitar ada 40-an jenis tanaman lah. Iya. Semua Di luar berhasil dari nanam atau pernah gagal panen gitu? Rata-rata sih berhasil Berhasil. tanam, panen ya. Panen. Iya, kayak kemarin tahun pertama kita menanam zucchini. Oh, Dan oke. zucchini itu kemudian juga berhasil. Kan agak sulit sebenarnya di Ternyata dataran agak rendah. sulit. Iya. Itu makanya gue bilang, wah ternyata kita bisa. Itu pun baru kita tahu setelah ada orang yang komen. Seperti itu. Oke. Terus radish juga kayak begitu kan sebenarnya tidak cukup efektif kalau di dataran rendah. Ternyata kita bisa panen kayak begitu. Strawberry juga. Iya, strawberry juga bisa. Oh, strawberry sudah panen kemarin. Ya, terus asparagus kemarin. Kan kalau strawberry kan tiap bulan pasti ada buahnya. Iya. Iya. Tapi Yang paling susah apa waktu itu ditanam? ada bayam namanya Lorenzo memang dia memang tidak mau sprout kalau tidak dingin cuacanya. Jadi apa ya? Benihnya itu katanya tidak bangun kayak begitu. Jadi coba di kulkas dan lain-lain ribet lah pokoknya sampai akhirnya saya menyerah. Itu sih. Sama lavender, Pak. Iya, lavender. Oke. Iya, itu memang karena tidak bisa di dataran rendah, tapi kami berusaha untuk keras kepala mencobanya dan tidak bisa. Alhasil yang bertahan itu rosemary. Itu bisa. Fer sama Agi, ada nggak sih kayak pengarsipan atau foto atau dokumentasi dari pertama tuh Bamben Kebun sampai perjalanan sekarang? Ada. Mungkin boleh di-sharing? Bisa dikasih lihat nggak? Sekarang ya? Langsung mana kebetulan tidak ada di iMac ya, ada di karena setahuku kan waktu terakhir ke sana itu kan sampai buka bedeng baru kan ya di sebelah tuh. Iya. Yang dekat tempat parkir kan. Padahal kan yang setahuku di depan dulu, di pagar terus di depan. Nah, sampai ke samping mungkin bisa kalau ada dokumentasinya tuh. Ada ya. Tapi cuma di HP, nggak tahu yang kelihatan apa tidak. Coba ke WA. Mungkin metaverse ini harus dikasih di sana. Iya. Harusnya warga metaverse ini ngerti teknologi ya. Bagaimana sama di situ kan setahuku masih ada warga sekitar yang tinggal di situ kan ya. Nah, bagaimana itu responnya warga sekitar melihat siasat kau berdua ini? Apa ya? Itu juga apa kok bikin? Apa kok bikin itu nah? Kayak begitu sih. Jadi pertanyaan tempat itu setiap hari nih. Apa kok Iya. bikin gitu? Nah, terus pernah hadapi kayak bukan masalah sih. Kayak ada surplus panen begitu. Nah, itu biasanya kalau kelebihan panen, bagaimana itu Bamben Kebun? Kami bagi-bagi ke tetangga. Terus karena kita juga tidak tahu bagaimana merotasi tanaman, awalnya, akhirnya tanahnya sakit. Iya. Kayak gitu. Jadi akhirnya tanahnya sakit dan kita istirahat dulu sekitar 3-6 bulan untuk satu rice bed itu karena banyak sekali ininya kan penyakitnya apa ya namanya? Nematoda. Iya, nematoda. Iya. Ya, jadi semua tanaman yang kita tanam di situ akarnya bengkak. Dan sialnya adalah Om Jul, ketika tanah itu sakit tidak ada BPJS misalnya. Bagaimana itu responnya? Tadi kan bagi hasil panen kan? Bagaimana tuh responnya sama warga yang kau bagi gitu? Apakah dia langsung bilang, makasih nah, ini pasti kau beli dia, atau memang mereka sudah tahu kalau kau melakukan ini hasil panennya dari tangan sendiri tuh bagaimana responnya? Ya rata-rata sih mereka kayak excited. Ini yang kau bikin. Bisa ditunggu di.
bisa kukira saya di Malino bisa beginian kayak ditanam kayak gitu. Dan besoknya datang mama bilang, Nah, bagaimana itu? Bisa saya minta ini nak, aku bilang, ambil kita. Besoknya dia datang lagi, mati kina, aku bilang, perasaan kemarin pas kita rawat atau tidak mati, kenapa pas kita berpindah tangan tiba-tiba mati? Tapi di situ enggak jadi perubahan kayak misalnya, saya enggak tahu nah kalau kejadianku itu karena kelebihan panen kan suka bagi-bagi. Sampai akhirnya keseringan saya bagi-bagi. Mereka itu enggak mau gratis. Kenapa kok selalu kasih gratis gitu ya? Saya beli misalnya deh, apa ada terjadi juga begitu di Bamben? Nggak ada kayaknya. Mereka senang aja ya. Bahkan kalau Kita yang teman-temannya kami itu datang, selalu pasti kami hidangkan kayak teh rosella, teh mint, begitu-begitu. Langsung diolah juga gitu ya. Tapi memang sih kayak secara orientasi uang dan lain-lain kan kita memang juga tidak terlalu ngoyo dalam misalnya mengelola Bamben dan lain-lain. Jadi kayak nggak terlalu mengganggu misalnya untuk keberlangsungan Bamben ini kayak begitu. Ini saya coba share screen Instagramnya Bamben ya. Tunggu sebentar. Iya, karena tadi ceritaku, karena sering dikasih, akhirnya mereka malah nggak suka gratis. Tapi memang ada ya, kayak misalnya saya habis bagi-bagi kangkung itu, besok pertanyaannya kayak apa nih, kayak menunggu, nggak ada kangkungmu lagi. Aduh, warga. Belum kalau dikasih nih, masih ada pertanyaan, kurang ini yang aku kasih, kan? Kurang, sudah gratis. Saya coba share screen. Nggak bisa share screen ya. Mungkin Bota bisa bantu. Kita lihat medianya. Bagaimana ketika ini masuk ke sosial media gitu? Bagaimana responnya itu secara umum di Makassar melihat pergerakannya Bamben Kebun? Apakah muncul kayak ini akhirnya kita jadi usaha jual beli atau ini tempat belajar, bagaimana? Iya, akhirnya kan respon-respon itu yang membuat kita memutuskan untuk menjual benih repack itu kan, karena banyak sekali orang yang menanam kayak gitu. Akhirnya selain itu ya kita buka juga sesi kayak misalnya diskusi secara chat personal di WhatsApp bagaimana cara menanam dan lain-lain. Ya akhirnya memang kayak kurang lebih kita juga membuka peluang-peluang untuk berdiskusi bagaimana cara menanam secara basic kayak gitu atau secara nekat di awal kayak gitu karena kita kan juga pengalamannya secara nekat kayak begitu awal-awal yang nggak tahu bagaimana itu penyakit, hama dan lain-lain sebagainya kayak begitu mengendalikan misalnya binatang-binatang yang harusnya memang jadi teman di kebun kayak gitu kan yang kita anggap hama ternyata bisa dikendalikan kayak gitu tapi kan ya itu semua kan butuh waktu kayak begitu dan proses memang. Ini sampai bikin kimchi nih. Iya. Oh berhasil. Ini berarti sawi putih ya? Ya, tapi kebetulan sawi putihnya kita beli ya. Oh, saya kira hasil panen. Ini berry. Ini harus ada ini sebuah pembuktian sih kayak gini. Oke, kita ini paling bawah nih. Bahkan itu Om Jul pas awal-awal kami memulai Bamben Kebun itu banyak yang antusias sampai kami buat giveaway begitu tuh itu banyak sekali yang kemudian ikut berpartisipasi dan teman kami juga ada di dalam ruangan ini yang menyaksikan kami itu. Dan berhasil juga di rumahnya ya. Dan berhasil untuk membuka lahan di pekarangan rumahnya itu ada Iriansyah Ocel. Oke. Ini kan setauku pertama masih di pagar kan ya. Sampai terakhir saya ke sana kan buka lahan tanam baru sebelah kiri. Iya. Yang ada mobil tuh di foto tadi. Iya, betul. Mana. Yang mana, Fer? Gambar
Bunga matahari Om Jul, paling bawah coba. Ini ya? Bukan. Bawah. Ini. Itu tadi. Ini? Bukan. Ini? Bunga matahari. Bukan. Bunga Bukan. matahari. Yang dibuka tadi pas di awal. Yang di pagar. Oh ini? Nah, notes. Oh bukan. Oh ini? Ya, sampingnya. Nah, itu ini kan ya benar. Iya, pas di balik mobil itu kami membuka bedengan baru. Nah itu awalnya ngebuka itu kan berarti kan ngebersihin dulu ya? Iya. Ngebersihin dulu. Nah untuk media tanamnya sendiri itu memang tanah bawaan dari situ atau kok melakukan bikin media tanam di situ? Bikin, iya, bawaan sih sebenarnya dari yang ada di halaman dan di rumah, terus kita campur pakai sekam, terus pupuk kayak gitu. Jadi kita melakukan proses pencampuran juga di rumah. Dan yang banyak juga berjasa pada saat kita membuka lahan baru dan bedengan itu almarhum teta saya, Kami. orang tua. Ini maksudnya gimana gitu? Anting-anting itu, Pak. Anting-anting. Iya, anting-anting kontemporer memang. Iya. Oh ini benar ya, Fer? Ya. Tuh, ini kan terakhir saya lihat ini ada hidroponik. Iya. Oke. Nah, terus sekarang kan udah jadi bapak nih dan ibu ya. Itu gimana? Apakah dengan sudah ada si kecil ini ngedistrak atau bagaimana nih? Sebelum kami memiliki anak, kami seringkali untuk melakukan pembicaraan berbahaya begitu atau percakapan berbahaya tentang bagaimana kalau kita punya anak nanti apa yang akan kita wariskan, karena kami percaya bahwa untuk mewariskan secara materi atau lain sebagainya sepertinya kami belum ke sana ya. Jadi kami menganggap satu-satunya hal yang bisa membuat anak ini tetap bisa bertumbuh adalah diwarisi jiwa survive-nya ya. Daya tahannya untuk hidup, bagaimana caranya itu adalah dengan berkebun, bahwa kau bisa menumbuhkan makananmu di rumah. Dan kami sengaja melakukan hal ini juga supaya bisa dilihat oleh Kalinggu sendiri sih. Iya, dan selama kan anakku ini baru sebulanan ya. Iya. Dan memang juga sekarang beriringan dengan usaha-usaha kita untuk memperbaiki kembali misalnya rice bed, memulai semayan yang misalnya bisa survive di musim-musim yang seperti ini. Jadi tidak terlalu banyak hal yang yang katakanlah mendistrak dan lain-lain, kan baru sebulan ya kerjanya kan kalau siang dan lain-lain itu kan tidur Pak ya. Bapak kan pasti tahu ya, bayi baru lahir itu kebanyakan tidur, jadi ya tidak terlalu menyusahkan pada siang hari. Oke. Waktu usia masih di perut, Gi, kalau boleh tahu Vera ada ngidam-ngidamnya begitu? Kan kita bahas pangan reangnya nih sekarang nih. Saya yang ngidam Om Jul. Saya yang ngidam. Bahaya. Mie titi, mie awak, pokoknya yang mie begitu saya cari. Kalau dia sendiri enggak pernah ngidam. Saya malah. Jadi semua malah, kenapa begitu dia sekarang nih, malah suaminya yang ngidam. Saya juga begitu. Tapi penasaran nggak ya kalau di Jakarta itu, enggak, saya nggak tahu ya. Istriku kan orang Jogja ya. Nah, ketika istriku lahiran, ada satu makanan yang harus dimakan. Itu bubur sumsum kalau di sini. Karena konon ceritanya itu ada bagian tubuh yang hilang, makanya harus makan bubur sumsum gitu. Saya kurang ingat ya bagaimana narasinya. Mungkin kalau di sana yang setahunya Vera sama lagi, ada nggak sih kayak makanan yang harus kau makan ketika kau baru lahiran gitu? Paling ikan, terus sayur daun kelor, terus sayur daun ubi yang kayak begitu ya, untuk membantu ASI kan yang seperti itu. Katuk gitu ya, ASI booster ya. Ya, katuk juga yang seperti itu.
Ya paling seperti itu sih standar. Cuma mungkin kemungkinan karena nenekku sudah habis ya. Iya, Jadi ya, sehingga yang pengetahuan iya sehingga kolektif yang itu seperti itu agak berkurang. pudar jadinya. Iya. Nah, selama hamil juga kan biasanya ada makanan yang jadi pantangan tuh. Hmm. Mungkin bisa di-sharing. Oh, saya memang kepala batu, Pak. Jadi saya mau makan semuanya seperti selama hamil. Iya, karena menarik deh kalau buat saya itu kayak waktu istriku hamil juga nggak boleh makan ini karena ini begini-begini. Itu kan secara nggak langsung kayak informasi yang turun-temurun kan diberikan Iya. gitu. Mungkin ada pengalaman itu juga. Iya, paling gitu. Kalau dari orang-orang kan jangan makan yang berduri, yang seperti itu. Nah, Karena kenapa tuh? Kenapa tuh? iya, Kak? mitosnya karena nanti anaknya nakal, yang kayak begitu-begitu. Yang begitu-begitulah, tapi kan saya kan enggak apa ya, enggak terlalu memikirkan itu. Yang jelas makan yang berserat, tidak membuat sembelit walaupun merasakan sembelit juga pada saat hamil ya. Yang seperti itu sih, Pak. Oke, nah ini kan kemarin tadi kan ada banyak bunga ya. Terus kan berarti dengan adanya bunga ada hama. Gimana sih Bamben Kebun tuh dalam menanggulangi hama yang ada di kebun? Justru adanya bunga, kita mengundang Lebah. lebah Betul. yang membantu kita menjaga kebun gitu. Kan dia juga kayak semacam mengundang binatang-binatang yang membantu memakan kutu yang seperti itu kan, Tapi membantu kita nggak ada dampaknya ke tanaman-tanaman sayur yang ditanam gitu. Karena biasanya kan dia memakan daunnya. Justru ada dampak positif ya ke tanaman-tanaman sayur karena dia kan pengalih hama sebenarnya kalau bunga. Gitu. Iya betul. Ya, jadi akhirnya kita terbantu sekali dengan adanya bunga. Akhirnya sayur-sayur kita itu sedikit tercolek, tidak semuanya. Iya. Kalau untuk nutrisinya sendiri gimana Gi? Kayak misalnya apakah nutrisinya itu emang beli pupuk atau emang cuman air beras gitu? 50-50 ya. Ada juga fakta yang menarik kami temukan ketika menemukan apalagi itu yang kelelawar. Oh, guano. Rupanya bahwa petani di Jepang itu justru memakai guano ya. Ya, akhirnya kita coba pakai itu. Tapi sebagian juga di rumah kita pakai kayak semacam leri yang kita rendam pakai bekas-bekas tanaman kan gitu, tanaman yang kita pangkas, bekas-bekas sayur yang seperti itu kita tumpuk dan kita rendam kayak gitu. Terus kita juga membuat kompos di rumah. Oh, udah ada ruang kompos sekarang ya? Ya. Sudah ada. Jadi menurutku sih 50-50 ketika tidak semuanya bisa terpenuhi, ya kita juga pakai guano yang kita beli kayak begitu. Nah, kayak ekoenzim gini nih, ini belajar sendiri atau gimana nih Gi? YouTube Pak ya. Kebetulan semua ilmu gratis di YouTube. Jadi langsung sifatnya praktikal aja ya? Ya. Coba-coba ya? Iya. Tapi kan lambat laun karena tidak semua juga ruang diskusi terbuka di YouTube atau video-video yang kita nonton. Alhasil kan kita terjejaring juga sama orang-orang yang melakukan itu. Kan banyak juga trik-trik atau pengalaman-pengalaman yang tidak di-share begitu di YouTube. Jadi hasil kita diskusi juga melalui DM dengan teman-teman pekebun juga. Oke. Nah, mungkin ini stop share dulu. Nah, sekarang mungkin kalau ada teman-teman di sini yang mau bertanya ya, sama Agi sama Vera bisa ganti-gantian. Nanti nggak enak nih kesannya saya kepo, saya yang tanya terus gitu. Saya mau makan dulu di warteg ini. Ada apa ini? Sekarang kurang lebih ada berapa banyak Gi yang teman-teman di Makassar yang juga melakukan praktik yang sama? Kalau setahu. Banyak sih, tetapi belakangan ini kami agak jarang untuk yang berkomunikasi karena kemarin pas semenjak kehamilan kami memang untuk yang keluar-keluar dulu begitu.
sih. Iya, tapi kan sebelum kami kan ya banyak dari teman-teman Makassar berkebun kayak gitu Iya, secara betul. individu kayak gitu. Oke. Ini ada Iriansyah yang mau bertanya, silakan. Nah, ini Dibuka kawan aja. kami nih. Oh, ini temen nih. Ya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sebenarnya sih nggak mau nanya, nggak banyak nanya sih sebenarnya. Tujuan saya ikut forum ini sebenarnya ingin melepas rindu sedikit Asik. Bamben ya. Karena udah 1 tahun kayaknya saya tinggalkan Bamben. Dulu waktu masih di Makassar, hampir tiap minggu kayaknya sepedahan dan mampir ngopi di Bamben. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin saya sedikit ingin menanyakan sedikit lah ke Bambennya itu sendiri. Mau minta tanggapannya aja terkait kondisi yang sekarang nih, kan kita kan sedang berbicara tentang pangan reang ya, tentang makanan lah. Kan biasanya kalau menjelang Lebaran gitu, apalagi kan teman-teman dari Bamben ini kalau mau dibilang bukan aktivis sih, lebih tepatnya ke praktisi langsung ya, praktisi langsung berkebun. Bagaimana tanggapannya dari Bamben ketika menjelang Lebaran, harga-harga sembako pada naik gitu kan? Harga-harga sembako pada naik. Apakah tidak ada niatan sebagai praktisi ikut membantu masyarakat gitu kan? Ikut membantu masyarakat, entahkah dari hasil-hasil kebunnya atau hasil-hasil panennya, mungkin kalau tahun sekarang nggak bisa atau tahun-tahun ke depannya gitu, menyediakan pangan gratis ke tetangga-tetangga atau bagaimana gitu. Mungkin itu aja sih. Iya, kami sambung langsung. Ya. Jadi kalau rencana kami yang kedepannya bahwa terkait daripada asupan pangan yang tersedia di Bamben itu kami lebih kepada menerima kunjungan teman-teman sih yang mau datang. Jadi sebetulnya secara terselubung memanggil teman ke rumah dan mendiskusikan tentang persoalan tanaman itu adalah bentuk kami juga untuk Berbagi. Tapi selain itu memang kalau memang kelebihan panen dan lain-lain, memang kita selalu membagikan kepada tetangga atau kenalan seperti itu. Teman-teman seperti itu. Tapi ya yang patut kita syukuri adalah ya hal-hal yang kita lakukan selama ini mensubsidi dulu dapur kita kayak begitu, karena di tengah carut marutnya harga dan lain-lain juga ya paling juga hal-hal yang saya kecewakan, misalnya ketika menaikkan semua harga, misalnya pangan atau sayur, itu kan sebenarnya juga kayak sayur dan lain-lain, itu kan kadang juga ditimbun dan pada akhirnya busuk karena mereka bertahan di harga seperti itu. Misalnya sekarang, jagung itu harganya 4.000 satu biji ya. Dan misalnya kira-kira stoknya kemana mereka timbun, karena mereka ingin menaikkan harga aji mumpung, karena bahan bakar naik, minyak naik, jadi di pasar itu terjadi juga penimbunan sayur yang pada akhirnya mereka buang juga ujung-ujungnya itu. Seperti itu. Sekarang posisi emang di mana nih, Riansyah? Saya manggilnya Daeng saja. Kalau saya sekarang lagi di Kepulauan Aru nih, perbatasan Maluku dengan Australia. Jauh ya? Ya lumayan lah, lagi ada tugas negara sih sedikit. Oke, sekarang gantian saya yang bertanya. Buat enaknya saya panggil siapa di? Iriansyah apa? Biasa dipanggil Ocol. Kalau Ocol. Ya. Buka bertanya ini Ocol. Karena kita bicara pangan reang. Apa makanan yang paling makanan yang buat yang kau punya ceritanya gitu, kayak misalnya kau makan mie titi, kalau mie titi ini identik sama orang ini atau ada ceritanya. Apa makanan yang khas menurutmu buat kau sendiri ini, Cok? Dari Makassar. Kalau dari Makassar sih mungkin saya lebih identik ke coto ya, karena karena coto itu bisa dimakan dari pagi sampai tengah malam pun masih cocok dimakannya. Kalau misalnya di daerah Jakarta kan orang Jakarta itu mengenal namanya nasi uduk ya kan. Nasi uduk bisa dimakan sarapan, malam-malam pun juga ada. Di Makassar ada juga nasi kuning begadang, tapi lebih kalau bagi saya lebih melekat ke coto, karena coto lebih bisa dimakan pada saat sarapan ataupun pada saat kita begadang pun tengah malam banyak penjual coto yang buka gitu. Di mana tempat coto favoritnya? Di mana tempat coto favorit, Jo?
Biasa, depan pintu Unhas toh, pintu 2 Unhas yang Kenapa? murah meriah. Oh, karena murah meriah. Kalau ada cerita pengalaman gitu tentang Kyoto atau ada kenanganmu tentang Kyoto mungkin yang melekat gitu. Kalau kenanganku tentang Coto, apa ya? Sejauh-jauh kita pergi merantau, Coto terenak hanya di Makassar. Iya, iya. Iya, iya. Oke. Walaupun pernah saya di Jakarta, ada senior saya bilang, ada Coto enak ini di Senen. Di Kuitang. Sekalinya saya makan di Senen, beda. Lebih enak Coto, walaupun Beda harganya. Coto iya. Coto Iya. harganya beda. Iya, harga mempengaruhi rasa berarti. Lebih enak. Iya, harga mempengaruhi rasa berarti. Kayaknya pengaruh cuaca dan pengaruh tangan juga yang bikin ya. Oke, ada lagi Col yang mau di-sharing tentang makanan favorit? Mungkin kalau Ramadan begini apa yang kau paling incar gitu? Kalau Ramadan ini kayaknya yang paling saya rindukan itu ini untuk makanan di Makassar ya. Iya. Contoh lagi. Bukan. Pisang hijau. Oh, Pisang hijau di sini susah banget didapat. Di sana susah pisang hijau ya? Iya, di sana enggak. Di sini jarang ada yang jual es pisang hijau. Sekalinya ada yang jual langsung habis. Oh, berarti secara tidak ya. langsung peluang pasarnya bisa ya? Pertama peluang pasar, kedua memang sumber produksinya sangat sedikit. Di sini kan kepulauan toh. Jadi untuk tanam pohon pisang, pisangnya itu dia didatangkan dari Ambon. Oh. Dan kalau untuk perjalanan dari Ambon ke sini itu butuh waktu 2 hari 1 malam naik kapal. Oke. Jadinya di sini saya kebanyakan protein ikan ini. Jadi kurang banget sayur-sayuran. Karena sayur di sini 5.000 itu 1 ikat kangkung. 1 ikat, oke. Di sana lama Kak di sini. Oke. Ada lagi? Col yang mau di-sharing? Sebenarnya sih yang mau di-sharing mungkin jangan lelah untuk teman-teman Bamben mengedukasi warga Kota Makassar khususnya ya, karena saya Bamben ini suhu saya lah, ibaratnya saya banyak sekali mendapat ilmu berkebun dari Bamben dibandingkan dari teman saya yang jurusan pertanian. Karena teman-teman pertanian mungkin hanya teori kan, dia langsung mengajarkan praktek dan kita bebas berekspresi di kebunnya Bamben untuk belajar. Oke, mantap. Thank you. Kalau gitu, makasih kalau gitu dah, Col. Siap, sama-sama. Oke, lanjut. Ada Fadliani. Silakan. Ya, selamat malam. Terima kasih, Kak. Jadi, menarik sekali ini Kak Bamben dengan kebun pekarangannya. Cerita dulu sedikit. Sebenarnya waktu awal-awal pandemi kayak kan ada temanku juga yang ikut kebun pekarangan. Terus karena FOMO Kak, jadi mau Kak juga coba-coba tahu-taunya bertahannya cuma kayak 3 bulan. Terus Bamben bisa bertahan sampai 3 tahun. Wah, itu keren sih. Saya di mana kalau boleh tahu? Di mana 3 bulan tuh? Kalau saya di Palopo, Kak. Oh, di Palopo, Ki. Iya. Itu saya sudah kayak semangat ini beli polybag, beli peralatannya, beli benih betul kayak yang dicerita Kak Bamben tadi awal-awal yang saya beli yang kayak per kilo. Iya, benihnya per kilo sudah kayak betul-betul mau bikin perkebunan. Tau-taunya 1 kali tanam persemayan, oke, tutup. Jadi kayak salah satunya ya mager, terus gara-gara orang sekitar bilang, aduh mending beli, capek-capeknya mau tanam. Nah itu pertanyaan saya, Kak. Pertanyaannya mungkin tadi maksudnya gini ya, bagaimana sih Bamben bisa bertahan sampai sekarang udah usia 3 tahun gitu ya? Iya, itu juga satu, sama yang tadi kakak-kakak dari Bamben cerita bilang di sekitar rumahnya kan banyak ibu-ibu juga yang kayak begitu. Maunya kalau sudah panen minta dong. Apa mereka tidak ada begitu Kak yang misalnya lihat Ki
kan bisa dibilang sukses, maksudnya berhasil ki kebun pekarangan tak tidak ada yang ibu-ibu atau warga sekitar tempat tak yang kayak muka juga deh yang FOMO ceritanya lihat ki berkebun jadimu juga berkebun dan agak bagus ki progresnya begitu. Itu sih Kak kalau saya. Terima kasih. Iya. Oke. Itu kan sebenarnya tadi Maaf Kak saya off kamera. Oh, enggak ya apa-apa. aman. Itu kan sebenarnya tadi soal tanaman yang dibagikan ke ibu-ibu juga. Selain panen juga kan diceritakan sama Agi kalau ada yang ambil tanaman juga dan kok 2 hari kemudian mati, paling begitu lah ya. Ya mereka terinspirasi dan mau juga semangat, tapi ya beberapa hari kemudian pas tanamannya mati, ya mereka gugur karena mereka hanya bisa merawat aglonema dan gelombang cinta yang kadang-kadang kalau tidak disiram ya tetap hidup kan, ya seperti itu. Nah untuk apa ya bertahan? Ya mungkin karena kepentingan kami ada di kebun dan di Bamben kebun, jadi kita tetap bertahan karena itu bergantung. Iya, sama di samping daripada itu bahwa sebetulnya kami dalam satu rumah itu ada 17 orang ya. Ada, Banyak ya. Ada ya. Banyak kami. Tapi sepi kan suasananya pas Iya, datang. bener. Iya. Bener. Kok bisa ya? Nggak kelihatan gitu. Jadi kami pun juga selalu berusaha paling tidak bisa, bukan paling tidak sih, berusaha selalu untuk memenuhi asupan sayur yang berada di dapur kami. Iya. Karena secara anggota yang tinggal di rumah itu kita sudah sampai 17-an orang. Jadi kalaupun juga berlebih, kami biasanya memanggil teman untuk datang nongkrong di rumah, kami bagi ke tetangga, tetapi kami memang selalu melihat gejalanya bahwa banyak orang yang excited, tetapi untuk melakukan penanaman itu masih belum. Karena saya percaya bahwa melakukan penanaman itu yang paling dibutuhkan adalah sebetulnya sabar sih. Iya, dan apa ya? Usahakan selalu mengganti jenis sayuran karena pasti selalu ada penasaran kan ketika menyemai. Karena kalau jenis baru kan yang selalu kita tunggu bagaimana nanti kalau kita panen, rasanya seperti apa. Jadi ya selalu pupuklah rasa penasaran itu lewat membeli macam-macam benih atau sayuran sih menurutku. Itu juga yang bikin kita bertahan. Oke. Bahkan kami tuh senang sekali kalau ada kemudian orang yang datang berkunjung ke Bamben dan menanyakan ini tanaman apa lain sebagainya, walaupun seringkali dia menganggap kayak seperti selada itu bunga, bilang bukan tante ini bukan bunga, ini sayuran sebetulnya. Kayak begitu, itu sebetulnya cukup membuat kami senang karena ada ruang yang kemudian terbentuk antara kami dengan mereka sehingga interaksi untuk mengedukasi itu adalah di bagian sana. Secara nggak langsung kan berarti kayak terjadi community support agrikultur ya, kalau nggak salah tuh istilahnya. Oh jadi kayak lab di Bamben ini untuk warga sekitar dan teman-teman tak Kak Di? Ya, tempat bermain, tempat berkunjung lah. Tempat berkunjung. Seru. Kapan-kapan dia mau jalan-jalan ke Bamben. Ya, tapi betul yang Kakak bilang karena saya masuk golongan ibu-ibu yang dekat rumah kakak Bamben ini yang sampai itu teman saya itu dia dasarnya memang karena aktivis lingkungan, jadi sering share kayak bertanam, berkebun, kayak kembali ke healthy food. Malah dia pakainya enggak pakai pestisida. Saya sampai tanya, dia juga responnya bagus, kasih listnya ini begini Dila, begini. Ya taunya saya yang awalnya memang karena mungkin cuman penasaran dan FOMO saja, jadi ya bertahan cuman 3 bulan. Jadi gitu sih Kak. Oke. Makasih Kak. Gantian bertanya dong. Oh iya. Mau nanya nih Palopo, karena kebetulan itu Macetiriku itu orang Palopo. Itu kebetulan sekali gitu. Jadi kadang-kadang sering ke Palopo dan cerita sama Palopo sama Botak nih di Dua-Dua. Nah kalau siapa nih Dila ya panggilannya? Iya panggil Dila apa makanan favoritnya Dila dan apa cerita tentang makanan itu? Bisa sharing. Makanan
sebenarnya saya suka semua makanan tradisional. Maksudnya lebih ke kue-kue. Apalagi yang bahannya tuh gula merah, misalnya kayak cucur, bolu peca, pokoknya yang manis-manis, karena kurang manis kakak, jadi harus kak butuh asupan yang manis-manis. Wah gawat. Jadi pokoknya semua yang manis-manis kayak cucur, bulu peca, apa semua itu. Bisa bikin juga berarti Dila. Alhamdulillahnya bisa, karena saya suka jadi berusaha untuk bisa bikin. Jadi syukurnya bisa kak. Oke. Ada lagi yang mau di-sharing tentang makanan dari Dila? Nah, ada kak cerita. Mungkin ada makanan yang punya kenangan khusus gitu sama Dila, apalagi Ramadan. Ada sekali kak. Silakan. Tapi ini bukan di suasana Ramadan sih. Iya, enggak apa-apa. Ini waktu maba kak, kan kebetulan saya kuliah di Tamalan Rea. Jadi waktu itu karena saya awalnya anak mama, jadi nggak pernah skip sarapan. Pas kuliah tau-taunya harus tinggal sendiri dan sarapan terskip, saya pernah pingsan di depan sambil tunggu kelas itu, saya pingsan. Terus sementara setengah sadar, satu makanan, terus teman-temanku kayak bilang, kenapa aku belum makan, bangun. Terus satu kata yang saya ingat sekali, saya bilang, belikan kak onde-onde depan arkeologi, dan itu onde-ondenya karena enak sekali, jadi itu yang tersebut. Jadi sampai dari awal situ dia terkenal sekali kakak, satu angkatan itu ini gila yang suka sekali makan onde-onde. Jadi karena pernah kak pingsan, terus satu makanan yang saya sebut pertama itu antara sadar dan tidak itu onde-onde. Ini secara nggak langsung kita kayak Zoom meeting anak sastra, jadi tahu apa yang dibahas. Oh iya, saya anak kebetulan saya ilmu sejarah kak. Oh sejarah. Kalau saya anak Karitas. Anak Karitas. Soalnya kalau Opu itu, saya sedikit cerita deh, maaf saya curcol ini. Pertama kali Kak pingsan itu makan kapurung. Gak tahu kenapa. Pertama Kak coba makan kapurung, pingsan Kak. Gak tahu, pingsan. Kaget. Itu kalau ceritaku. Ada lagi yang mau di-sharing? Itu sih Kak. Itu saja. Menarik sih. Saya tertariknya karena apa? Di tengah sekarang kan banyak yang FOMO yang tidak jelas, tapi salah satu FOMO yang menurut saya agak-agak yang positif itu ya ini gaya, dan saya sebutnya ini gaya hidup sih, gaya hidup berkebun di pekarangan. Jadi bisa hemat juga, terus seperti yang kakak Bambian tadi bilang, bisa lebih sehat karena ada tanggung jawab ke tanaman, terus tanaman yang kita makan juga kita tahu pestisidanya seberapa, bisa semuanya diukur sih. Itu bagusnya sih. Oke. Semangat Kak Bambian. Semoga selalu long last. Terima kasih Kak Dila. Mungkin tadi yang bisa saya tanggap itu kayak kalau bicara mengenai konsistensi, pada akhirnya kan Bambian tadi kan tujuannya itu awalnya hanya untuk subsidi dapur ya, jadi nggak punya ekspektasi apa-apa. Itu juga banyak terjadi ya pada saat pandemi, muncul petani-petani baru. Cuman kan pertanyaannya kan sampai kapan melakukan itu ya? Tujuannya ya ada yang buat ngedistract dari segala macam kesibukan dan keruwetan pandemi. Tapi kan kalau Bambian, dari awal saya ketemu Bambian pun sederhana ya, tujuannya ya buat makan aja. Jadi nggak ada ekspektasi mau bagaimana dengan mana gitu ya. Kan makannya sampai kapan ya? Sepanjang kita hidup. Iya, dan sebetulnya Om Jul ketika melakukan penanaman itu kami kan melihat juga yang di Instagram begitu banyak tanaman ternyata yang warna-warni begitu, bahkan saya baru tahu bahwa sawit ternyata ada yang warna putih, ada yang warna ungu begitu, lain sebagainya, sehingga itu kemudian yang membuat kami punya rasa penasaran dan hasratku untuk ingin mencoba memakannya itu menjadi lebih tinggi. Jadi saya selalu request kepada istriku juga, coba Dede tanam ini di, berhasil kan tidak mau coba begitu tuh. Kayak kemudian saya ingat dulu itu kale, kayak enggak pernah terpikirkan kayaknya
tidak tumbuh ini tetapi ya tiba-tiba tumbuh. Namun Iya. ya selalu saja kemudian ada belalang yang datang hinggap makan, dan awal-awal saya marah begitu, tetapi di yang kemudian hari saya merasa bahwa oh rupanya apa yang kita tanam juga ada haknya Iya, haknya makhluk hidup lain. hewan yang lain begitu, Iya. makhluk yang lain untuk kemudian makan. Jadi kami pun juga dari sana diajar untuk tidak begitu egois ternyata lain sebagainya. Tetapi kalau persoalan banjir memang kita ya sangat resah ya. Ya. Ya, ya. Oh, iya, iya. Bagaimana, ada lagi yang mau bertanya? Belum ada. Pernah nggak sih Gi, kayak kehitung berapa jumlah panennya secara volume gitu, kayak panen terbanyaknya apa gitu? Yang selada. Panen terbanyak terhitung selada, min juga ya. Iya, min Min juga. juga. Bahkan ada beberapa kafe itu yang kemudian meminta kepada kami Iya, untuk supply. supply Wah, mantep. Iya, stok begitu. Terus apa lagi ya? itu sih. Sampai sekarang masih supply? Sekarang sih enggak. Kalau untuk min. Karena kita tahan dulu kan. Kalau dia musim hujan begini kan rasanya akhirnya agak langu. Betul. Iya. Betul. Kalau daun min dia masuk musim panas terus matahari terik, itu baunya kan lebih strong kayak begitu. Rasanya juga lebih strong. Kalau musim hujan begini justru daun min itu langu rasanya kayak gitu. Nah, ini menarik nih karena terbukti kan bahwa dengan berkebun sederhana ini ternyata membuka peluang lain kan ya untuk menjadi supply gitu kan ya. Karena nanti pasti challenging-nya adalah apakah bakal bisa terus-terus supply kan. Iya. Kalender panen lah segala macam. Iya. Bicara Akhirnya kan seperti nggak itu. cukup, makanya kita tahan gitu. Iya. Karena kan Karena kebutuhan kafe kan banyak toh. iya. Kami yang terbatas. Itu kadang saya berpikir kayak di Makassar itu banyak sekali penjual coto. Dan setiap coto itu pasti butuh daun bawang. Berapa itu satu hari di Makassar butuh daun bawang. Daun bawang mau saja, jangan yang lainnya. Berarti kan itu juga Om Jul. Iya. Kan kalau tadi si Riansyah kan bilang coto. Saya selalu berpikir begitu jangku dulu. Tiap hari orang makan coto dan tiap coto ada daun bawang. Ini bagaimana ini? Dari mana mereka dapat daun bawangnya? Bagaimana sistemnya? Bagaimana hulu ke hilir gitu? Selalu penasaran sama yang kayak begitu. Itu baru daun bawang gitu. Kalau saya Om Jul, Yes. yang kupikirkan tentang orang yang makan coto, banyaknya orang makan coto. Berarti ini juga produk Benekol kaya juga berarti karena yang penawarnya tuh Benekol. Wah, aku bilang bagus juga ini. Luar lagi. Iya, saya sempat itu kayak di dekat rumah kan daerah Todopuli ya. Ada coto kayak coto Selaras itu Batua, ada juga coto di Maizonet. Pernah iseng kayak, kalau saya nanam bawang mau saja di rumah. Bisa kayak supply. Bawang begitu. Jadi bawang saja di rumah cuma nanam bawang untuk supply ke sini gitu. Cuman kan itu tadi kita nggak tahu berapa banyak kebutuhannya karena setahuku ketika kita udah berani sustain untuk supply itu harus terrotasi panennya kan. Jadi harus betul. Terus. Sedangkan untuk ada terus aja tuh ya tadi banyak tantangannya gitu. Entah hama, entah ada tetangga tiba-tiba metik lah, kayak gitu-gitunya lah. Belum kalau perkotaan kan identik sama tikus ya. Kalau di Jakarta itu identik sama tikus. Jadi ada yang rekayasa ruang kayak di pinggir kali, pinggir kanal begitu. Permasalahannya itu tikus. Itu lebih challenging juga gitu. Di sini ada siapa nih? Wilda, mungkin mau bertanya. Ada Barak Aziz, mungkin ada yang mau bertanya juga. Silakan. Belum ada. Oh, ada Wawan. Wawan, coba bertanya Wawan. Nah, ini Wawan temen nih. Ini temen dari Situbondo. Wawan, buka mic-nya, Wawan. Halo, salam kenal kawan-kawan dari kawan-kawan Makassar. Ya. Nah, ini Situbondo nih daerah pesisir juga nih. Ya. Wawan nih.
Aku sih lagi nyimak ya. Soalnya agak telat tadi masuknya. Nggak apa-apa. Mungkin ada yang mau nanya Wan tentang makanan, tentang tanaman, tentang kebun di Makassar tuh. Mungkin mau cerita juga situ Bondo tuh apa gitu, di mana. Oh gitu. Silakan Wan. Nggak, aku mau share aja sih sebenarnya. Mumpung lagi lebaran kan. Ini biasanya jadi... Belum, Ramadan. Bapak. Oh ya, mau lebaran maksudnya. Belum, masih Oh, lama. belum. Ya biasanya aku kan dari kecil kan di itu ya, di mana namanya, di pedalaman Kalimantan tuh, tepatnya di Longbagun tuh. Di sana tuh banyak etnis orang Sulawesi juga kan, jadi nggak begitu asing juga sama Makassar, Bugis, Palopo, Toraja, sampai dengan makanannya pun sering kami jadikan tradisi waktu Lebaran, terutama buras, terus sama asam pedas dicampur gitu. Nah, di sana juga biasanya kalau tiap ngumpul gitu, jadi satu, kita tuh bikin kapeda gitu. Jadi apa namanya, untuk makanan Makassar sendiri nggak terlalu asing sih untuk Sulawesi gitu, teman-teman. Mungkin Wan ada yang mau ditanyain ke Bang Ben nih. Karena Bang Ben ini menarik nih, Wan. Salah satu teman juga yang di Makassar tuh melakukan praktik pertanian perkotaan. Oke. Yang nggak punya latar belakang tentang pertanian juga. Gini Bang, aku kan di rumah tuh juga beberapa juga hampir sama aku nyimak tadi itu untuk Bang Ben itu kan untuk suplai dapurnya sendiri tuh. Aku juga di rumah tuh juga ada beberapa nanam per polybag gitu loh Bang, kayak serai, terus daun jeruk, daun salam, itu tuh ada dan itu pun juga dikonsumsi sendiri gitu. Nah, rencananya aku nih mau nyoba-nyoba juga nih, karena sering apa namanya, diracuni sama Bang Jul kan nih, sama Selarasa dan lain-lainnya. Jadi aku mau nyoba nanam ya kayak tomat, terong gitu loh. Cuma untuk effort mau melakukannya itu loh Bang, jadi kehantam gitu Bang. Jadi kira-kira apa sih yang membuat Bang Ben itu Tips and trick ya? Tips and tricknya mungkin. Iya, nawaitunya itu apa sih awalnya gitu loh. Sampai silakan Gi, silakan tuh Gi, jawab Gi. Niat gitu. Monggo Bang. Iya, kalau kami memang nawaitunya karena kami ingin merdeka secara pangan ya, sehingga selalu kami mengatakan bahwa Bamben ini juga merupakan sebuah negara yang dimana ekonomi kreatifnya juga ada di dalam sana. Ada akuarium, ada kemudian tempat pemancingan, kayak itu, ada juga bengkel. Nah sekarang ini juga ada juga Starbucks di pas depan pekarangan kami itu ada Starbucks. Jadi ya agaknya ini Bamben akan semakin kokoh menjadi sebuah negara. Dan tetapi serius bahwa kami sebetulnya berdua itu menganggap bahwa menanam itu sebuah perlawanan kita juga. Iya. Sebagai sebuah perlawanan, karena yang kami lihat bahwa setelah melakukan perlawanan dengan turun ke jalan dan melihat isu-isu agraria, sepertinya kami lebih ingin memutuskan diri untuk melakukan penanaman di rumah, tentu saja. Apalagi kemudian lahan hijau ataupun juga lahan terbuka di perkotaan, ini secara ruang ya minim sekali begitu. Bahkan untuk suplai dapur kita itu relasi antara kota dan desa itu kan masih kelihatan jelas bahwa yang persoalan distribusi pangan itu yang di bagian sana. Nah, sehingga kami berinisiatif secara mandiri bagaimana kemudian kita bisa merdeka secara pangan di pekarangan rumah kita dengan memanfaatkan lahan yang sebetulnya ya bisalah dikatakan cukup untuk menyuplai dapur kita begitu. Iya, sesederhana sebenarnya apa ya, memuaskan rasa penasaran sih sebenarnya. Sesederhana itu. Karena kan ketika menyemai, kita pasti selalu penasaran apakah kita bisa panen atau tidak, rasanya seperti apa, yang seperti itu. Ya itu juga yang membuat kita panjang sih sebenarnya.
Dan misalnya kayak Dila tadi, apa kira-kira yang membuat kita selalu semangat untuk melanjutkan berkebun? Kalau saya salah satunya adalah menanam bunga matahari sih, kayak begitu. Karena ketika misalnya melihat dia mekar, begitu rasa kepuasannya itu luar biasa juga. Jadi selalu penasaran untuk menanam lagi, karena cantik kan yang seperti itu. Jadi cari dulu tanaman yang selalu membuat kita semangat untuk melihat dia tumbuh, melihat dia berbuah dan sampai akhirnya kita panen sih. Jadi ya sama dengan hal-hal lain, hobi-hobi lain ya. Kita harus mencari kesenangannya dulu di mana. Kalau tidak senang menanam karena capek, kita harus cari tanaman yang bisa membuat kita senang menanam itu apa, yang seperti itu sih. Gokil. Bahkan rasa kepuasan saya sendiri ketika memakan hasil yang kami semai kemarin itu jauh dalam sekali rasa bersyukurnya, karena saya pikir ternyata selama ini makanan yang saya lihat dan saya makan itu adalah melalui proses waktu yang begitu panjang alhasil, Mas. Nah, Iya. jadi membawa kami juga untuk lebih bersyukur terhadap makanan yang tersaji sih, apalagi kalau makanan itu dari hasil kami menyemai dan ditumbuhkan dengan tangan kami begitu. Dalam banget anunya ya. Nawa itunya dalam banget berarti. Gimana Wan? Iya Ada lagi Wan? Iya sih sebenarnya untuk aku juga beberapa beberapa saat itu merasa seneng gitu loh. Soalnya juga dari kecil kan ibuku tuh seneng nanam seledri dulu. Dia tumbuhnya bagus-bagus tuh, besar-besar tuh. Jadi sering tetangga tuh minta, kadang-kadang diperjualbelikan juga. Itu rasanya ada kepuasan gitu loh. Itu aja daun pohon jerukku aja itu sudah sering diambilin sekarang. Pohon diambilin? Apa Udah daunnya? diambil, Bang. Udah diambil, ntar aku fotoin deh, Bang. Aku fotoin deh. Udah mulai diambilin tuh daun jeruknya buat konsumsi komplekku gitu. Jadi depan rumahku tuh ada satu polybag lumayan besar. Ada pohon jeruknya, ada daun salam, sama ada tomat juga. Nah, berhubung nih di sini di Jawa lagi pancaroba nih, hujan panas, jadi dia tuh kering gitu loh, layu. Gitu. Jadi memang benar kepuasan atas memberi sumbangsi kepada sesama itu luar biasa. Ada lagi, Wan? Udah cukup, Bang, menurut gue. Oke. Thank you udah sharing, Wan nih. Ya, makasih Bang Jul. Oke. Ada lagi nggak nih yang mau nanya nih? Kalau belum ada mau tanya lagi. Di Makassar sekarang itu, Gi, ada Mika kayak siasat kayak ketemu itu para petani di kota gitu yang melakukan kayak Bamben gitu. Ini kan pernah kita ngobrol ya, saya sempat ngobrol sama Ferry ini. Fer, kayaknya menarik kayak bikin sebuah platform ruang petani yang ada di Makassar itu. Apakah sudah ada sekarang? Ketika di tahun pertama ya, gejolak pada saat itu di Bamben itu lumayan bisa kita terhubung dengan teman-teman yang lain kayak begitu. Kayak kami pernah terhubung dengan teman-teman Sabtu Ngebun begitu. Jadi kami berkunjung ke kebunnya, melakukan Acil ya? Iya. Kebunnya Acil ya? Ya, Acil. Ya, dan teman-teman lain yang menanam juga yang seperti itu. Tapi kan pada akhirnya pandemi ini kan membuat kita sangat individualis, sehingga misalnya pertemuan daring dan luring itu kan sebenarnya berdasarkan kepentingan dan hal-hal yang kita mau bahas. Jadi sejauh ini sih mungkin ya agak sulit ya. Bahkan juga misalnya untuk mayorku sendiri dalam latar belakang film yang seperti itu, pertemuan atau hal yang ngumpul-ngumpul itu sangat jarang terjadi kecuali produksi, beda dengan dulu. Jadi pada memang corona mengubah banyak hal yang seperti itu, apalagi berkomunitas juga berkelompok menurutku. Iya, dan yang menyenangkan juga karena teman-teman di kampus yang kemudian melihat Bamben itu alhasil biasa datang ke tempatnya kami untuk bertukar pikir sebetulnya, dan juga
kami pun juga membuka untuk mereka datang riset begitu dan menjadikan Bamben sebagai objek penelitiannya. Kemarin juga sempat terjadi ya, ada mahasiswa dari antropologi kalau tidak salah. Iya, banyak lah yang seperti itu. Paling berdiskusi secara personal by daring seperti itu. Kalau luring untuk berkumpul, saya rasa sih Belum ya? iya. Apalagi kan tenaga kita kalau habis di kebun dari pagi sampai sore, Pak. Iya. Tiap hari. Iya sih. Iya, menghabiskan juga. banyak waktu pasti juga di pengarangan dan pekerjaan lainnya. Iya. Gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Belum. Karena kalau saya banyak sekali pasti pertanyaan gue nih, tapi karena menarik, karena ngelihat ngebaca Makassar itu kayak salah satunya kan Bamben ini yang paling konsisten. Terus masih ada Om Adi ya, Om Adi segala macam. Terus kayak kesininya tuh bikin penasaran. Makanya kemarin saya ngobrol sama Bota dari Riwan Rumah. Kayaknya menarik kalau kita bikin suatu ruang yang walaupun kalau emang nggak perlu ketemu, tapi bisa secara online tuh bisa ngobrol tentang inisiatif-inisiatif ini gitu kan ya. Terus pernah nggak sih kayak ada orang dari pemerintahan gitu datang ke Bamben? Misalnya kalau di Jakarta kan kayak ada Dinas Ketahanan Pangan ya, gitu ya. Dia tuh punya program lah kayak gang hijau. Kalau di Makassar itu pernahkah datang ke Bamben? Alhamdulillah tidak ya. Alhamdulillah tidak. Kenapa tidak. alhamdulillah? Karena ya sejujurnya mohon maaf kami tuh agak malas ya. Ketika terhubung dengan hal-hal yang seperti itu karena lebih banyak foto-fotonya dan kami dijadikan laporan kan. Ya, itu agak-agak tidak menyenangkan. Jauh lebih kami senangi kalau kemudian datang, kita kemudian ngobrol, yang bertukar pikir begitu, persoalan tanaman dan juga mensiasati lain hal lagi terkait hama dan sebagainya, begitu-begitu. Nah, untuk kedepannya ini apa yang mau dibikin Bamben? Karena kan tadi kan Vera bilang kayak sebetulnya untuk nge-trigger itu rasa penasaran. Nah, ketika semuanya sudah berhasil, nah penasarannya sudah tidak ada, nah kedepannya bagaimana ini Bamben? Kayaknya masih banyak tanaman yang belum kami tumbuhkan. Ya. Iya. Dan itu banyak sekali. Dan juga hal-hal yang ya bukan hanya tanaman tentu saja. Misalnya siasat-siasat untuk menghindari banjir, metode untuk menanam itu seperti apa kan masih banyak yang belum kita coba. Iya. Dan menurutku 3 tahun itu bukan waktu yang lama untuk hal yang seperti ini. Masih sangat sebentar. Iya, masih sangat sebentar. Sedangkan musim menanam itu kan butuh waktu yang panjang kayak begitu. Iya. Bukan harvest moon ini yang kita main di berapa dan bisa panen. Iya. Iya, jadi ya menurutku masih panjang sih perjalanan. Kalau saya sendiri sih berharap bahwa apa yang kami lakukan sampai saat ini ingin terus dilanjutkan tentu saja dengan kegiatan kami yang sekarang ada makhluk lagi ini yang ingin ditumbuhkan tuh si kecil ini begitu, dan itu juga menjadi satu tantangan dan juga rasa penasaran bagaimana cara kami untuk menuturkan bagaimana kau survive di pekarangan rumahmu begitu. Dan kami juga masih masih selalu menganggap bahwa masih banyak hal yang sebetulnya kami ingin tahu, dan kami juga selalu ingin terbuka dengan teman-teman yang lain tentu saja, karena menurutku persoalan pangan ini adalah persoalan kita bersama karena masing-masing kita memiliki dapur ya. Oke, begitu sih. Oke. Nah, terus sekarang kita bahas masalah pangan Reanggi nih. Muka nanya juga sama Vera sama Agi. Apa masing-masing nih makanan favoritmu? Terus tempat makan favoritnya di mana? Terus ada cerita apa dengan makanan itu? Gitu? Mungkin Vera bisa duluan. Saya makanan ya, sayur papa mungkin, sayur paku. Oh, papa. Orang Makassar bilang sayur papa. Iya. Jadi dia kayak semacam tanaman, kayak paku-pakuan begitu, sayur paku yang tumbuh di pohon-pohon nipah.
Oke. Iya, dan itu dipetik dijual biasa pinggir jalan, dan menurutku beberapa tahun kemudian orang nggak tahu bilang itu ternyata bisa dimakan dan bisa diolah, dan menurutku itu enak sekali. Dan penjualnya juga kan satu orang itu. Iya, cuma satu orang di Telo, di dekat Di Telo. jembatan yang selalu jual. Dan orang tua yang jual. Iya, dan saya nggak Seorang tahu diri. kalau Di mana dia itu? tidak- Di mana Di itu? jembatan Telo. Oh, jembatan Telo. Iya, dan- Apa lawah? Papa? Apa sih? Iya, papa, sayur papa. Sayur paku? Iya, jenis sayur paku tapi berbeda. Kayak kalau paku kan dia agak berbulu ya, dan terulir, dia lurus kayak ijuk begitu, Iya. sapu ijuk kayak begitu. Awalnya tahu tentang sayur papa itu bagaimana? Iya, dari bapak saya. Oh, Pace. Iya, Pak Aceh. Punya Pak Aceh yang kenangan. masak, Pak Aceh yang ajar. Pace yang masak malah. Iya, Pak Aceh yang masak, Pak Aceh yang ajar kita makan begitu. Dan itu sayur tidak bisa pakai pisau. Kalau kita potong pakai pisau dia keras. Berarti bagaimana? Di patah-patah. Digunting? Oh, di patah-patah. Iya, Dia jadi penasaran kayaknya. iya uniknya dan enak memang Itu dimasak. dibikin sop begitu. Santan, sayur santan. Oh, santan. Iya. Oke, sayur Punya itu papa. ya, itu bawang merah, bawang putih, dan merica. Yakin Kak, mungkin yang ada di Zoom ini kayaknya belum semua makan sayur papa deh. Mungkin makan Ji, tapi namanya yang beda Iya. barangkali. Terus kalau kita masak itu sayur, kuahnya itu, kuah santannya itu berubah jadi agak keunguan. Dari sayurnya itu keluar dia warnanya. Itu sih. Menarik. Kalau tempat makan, aduh apa ya, sampai saat ini saya masih favorit sih mie Bangka 38 karena enak sekali mie-nya. Oh, ketinggalan di Iya, dari dia berpindah-pindah tempat kan di Frata, dia pindah Iya, di iya. Boulevard, sampai dia pindah di Tanjung, dia pindah lagi ke Boulevard, kami Kami. masih makan. Jadi memang menurutku itu bakmi yang paling enak sih menurutku. Di mana pertama kali Agi ajak makan? Iya. Nasi kuning yang tidak ada. Di pinggir jalan. Yang begadang. Naskun. Kalau kau Agi bagaimana Gi? Pertanyaan Kalau sama saya- tadi Gi. Makanan yang favorit itu palucet lah. Kalau Cela apa lagi? Dia baru nggak tahu ini. Tuh Palumara. Palumara kalau Indonesianya ya. Tidak, bahasa makannya Palumara. Palu Cela itu beda lagi. Yang sering kau makan itu adalah Palumara. Palumara. Palu Kaci. Oh, palu Oh, kaci. Palu kaci sih. Iya itu. Kalau Terus- marah yang di mana? Di Palu, rumah. iya yang di rumah. Oh, di rumah. Oke. Iya. Kalau tempat makannya Kalau tempat makan, nasi kuning Oh, tadi. kalau tempat makan nasi kuning di kepala aku itu yang masih juara sih. Bukan endorse gini, Di. Iya. Dibilang endorse nanti. Golkar pasti ini. Enggak aja. Ya, Golkar. Saya tahu ada sate ini. Golkar sama Riburane. Riburan. Iya. Nah, tetapi yang sering kita kunjungi itu masih tetap mie Bangka 38. Mie Bangka 38. Apa cerita di balik nasi kuning Golkar tadi? Bagaimana aku bisa tahu itu tempat dan ada kenangan apa di situ? Saya yang kuingat di situ bahwa banyak pohon besar tuh. Banyak pohon besar, darinya yang di samping pohon dia jualan sampai masuk Betul. sekarang partai itu. Betul. Itu kayak satu kenangan tersendiri, apalagi yang kalau semisal habis main basket di Labbas, geser langsung pergi makan nasi kuning, cari kalori itu. Ada cerita lucu itu sama nasi goreng Golkar. Karena kan dulu kan di radio kan MH Tamrin itu masuk ke Managapa kan tempatnya sate. Jadi saya tanya pernah, Neng, kenapa Ki jualan di sini? Ya kan ya. Sederhana aja, mau kasih makan orang partai. gitu jawaban. Terus dia dia bingung dalam menentukan nama jualannya. Akhirnya dia namanya terbentuk dari ya itu tadi, patokan jalan. Oh, Itu menarik juga deh. Padahal dia bingung kayak
mau kasih nama apa di? Bingung Kak. Jadi ini mau saja, jadi masyarakat yang merespon itu nama jualan. Iya, Iya kan? Iya. Jadi yang dikenal itu bukan dianya sebenarnya. Dia numpang terkenal di situ. harusnya kita namakan dia nasi kuning Harto. Sembarang. Oke, ada lagi gak nih yang mau bertanya? Siapa? Mungkin Bota mau bertanya, Bota. Silakan Bota. Apa makan favoritmu, Jul? Apa? Makan favoritmu apa dan di mana rumah makan yang paling enak kau rasa, yang bikin kenangan gitu? Oh saya? Iya, di Makassar. Oke. Kalau tempat makan favoritku itu pisang hijau. Jadi saya kan SMA itu pernah di Makassar dari SMA. Nah jalur PT-PT ku turun itu pas depannya gerobak pisang hijau ini gitu. Itu ibu, betul-betul itu ibu barusan jualan juga di situ gitu. Dia barusan juga jualan di Todokuli. Nah yang bikin jadi saya favorit sama itu pisang hijau karena saya tahu bagaimana pertumbuhannya dia gitu. Dari dia cuma jual mungkin 20 porsi satu hari, sampai akhirnya dia naik jadi 40 porsi, sampai akhirnya ada 2 gerobak, sampai akhirnya ada cabang. Dan yang paling seru, pas tahun lalu saya ke Makassar itu, terkenal media, pisang hijau gerobak hijau, satu Makassar. Dan itu waktu ketemu Kak, kalau nggak salah dia lagi bikin acara bazar, ikut bazar Ramadan itu di Karbosi ya. Itu waktu saya ketemu, pelukan Kak sama itu ibu. Baru ketahu itu ibu ajak Kak keliling ke keluarganya. Weh, ini customer pertamanya. Ini customer pertamanya pisang hijau tak. Dari SMA Kak sampai dia sekarang gitu. Saya yang selalu pesan dan dia selalu tahu menuku. Saya enggak suka makan pisang hijau kalau pakai sausnya. Nggak tahu kenapa enggak suka. Suka ke pisang hijau sirup es batu saja begitu. Jadi itu kayak agak sedikit terharu Kak gitu. Karena nangis ini ibu. Kaum ini karena customer pertamaku dan kaum yang selalu datang. Sekarang kau datang sama anakmu gitu ya. Itu yang kayak sampai sekarang itu tempat yang selalu saya datangi itu ibu. Dan sampai sekarang saya tahu namanya itu ibu. Tapi dia tahu nama aku, tapi saya tahu. Iya itu. Saya udah tahu namanya sampai sekarang, tapi dia tahu nama aku. Saya bingung juga. Betul ya, itu paling memorable. Itu kalau makanan pisang hijau ya. Kalau favorit lain itu mungkin mie hengki. Nggak tahu kenapa mie hengki. Jawabannya asumsiku tuh kayak karena dia nggak mau produksi di luar batas kemampuannya dia. Itu yang patok 50 tok, ya udah 50 tok saja. Habis. Mau ntar jam kan biasanya dia dari jam 7 sampai jam 11. Dia cuma jual 50 porsi satu malam. Dia nggak mau naikkan, dia nggak mau kurangi. Jadi kapannya habis itu 50 jam 9 ya tutup. Nah itu saja. Lebih hengki, Bota. Kalau kau sendiri Bota di mana? Tempat makan favoritmu? Kecuali di Favoritku itu selama di Makassar saya ini, Ji. Di Macikolong, di Sastra. Karena itu yang bisa survive di kampus gitu, mengutang. Iya, itu paling saya ingat saya kalau di Makassar. Macikolong yang mana ini? Kolong Mace Indah. yang di Arab ya? Yang di kolong yang di sana, yang di dekat Dekanat. Oh iya. Situ gitu. Nah, memang makan kau nak. Kalau datang ki bilang, "Jam mau kau bayar nanti, kau bayar kalau ada puamu." Itu. Oh iya paling. Itu gitu. Ya, Tahun di kampus begitu terus. Tempat orang Cinlok. Yo. Judi. Mace itu harus ditulis di bagian skripsi kita itu. Terima kasih kepada dia yang paling pertama. Iya. Harus itu. Itu ya, kasih makan kita di kampus. Badan Pertahanan Pangan itu kan. Untuk Iya. Antum mahasiswa. Iya. Cuma memang karena kita kurang ajar, tetap tidak mau bayar. Karena ada uangnya, dia mau ngutang terus. Astagfirullah. Sama kapurung juga, Jul. Saya tuh kalau lagi ndak cinta makan apa-apa tuh lagi tidak ada ininya. Tidak ada nafsu makan begitu, kapurung dia yang bisa kasih makan kan. Iya. Sorry makanya tadi itu, kapurung itu makanan yang pertama kalau saya makan saya pingsan.
Gak tahu kenapa. Pingsan. Tapi setelah saya tahu caranya makan, disedot ya, bukan Iya. dikunyah. Iya. Akhirnya saya makan. Enak itu, enak. Oke, sebelum kita closing ya, ini udah 9:30. Mungkin apa sih pertanyaanku selanjutnya buat Bamben Kebun adalah bagaimana caranya saling meyakini satu sama lain gitu. Kalau Bamben Kebun ini tadi kan bilang masih panjang perjalanannya. Nah, saya penasaran dengan bagaimana satu sama lain itu saling meyakinkan untuk Bamben Kebun terus berjalan gitu. Waduh. Itu karena kita sudah yakin menikah ya. Gimana tuh pernikahan? Diawali dengan pernikahan. Jadi saya Karena kan pasti ada titik jenuh gitu toh. Setiap orang pasti butuh jeda dan ada titik jenuhnya. Nah, bagaimana Agi dan Vera ini saling supportnya tuh dalam hal melakukan praktik pertanian itu bagaimana? paling jenuhnya tuh karena banjir. Banjir. Dan saya selalu bilang bahwa apapun yang telah kita bangun, itu suatu saat kita harus siap bahwa akan runtuh itu apa yang kita Dan bangun dan memulai dari kembali nol. memulai dari nol. Itu pun juga mengajari kami untuk selalu berpikir bahwa ya sebetulnya sebentar gini barang-barang begitu, kita tidak tahu badai apa yang kemudian singgah di pekarangannya kami untuk menghabiskan semua itu, tetapi bahwa satu hal dengan melakukan aktivitas menanam secara sustain, maka sepanjang itu pula, segetol itu pula kita lakukan perlawanan sih. Kayak begitu. Ya, jadi ya apa ya? Cara-cara kita saling meyakinkan untuk terus menanam adalah ya itu tadi, kepentingan dan ketergantungan, juga kebutuhan itu sendiri kayak gitu. Sampai Kan butuh ya. sampai kapan sih kita makan ya sepanjang kita hidup ya seperti Iya. itu. Paling jenuhnya karena menghadapi banjir yang seperti itu, karena kita berpikir ya kapan ini banjir selesai kayak gitu. Tapi kan setiap tahun ternyata banjir tidak kunjung selesai dan makin parah kayak gitu. Jadi ya paling itu juga yang membuat kami tabah, karena ya yang bikin banjir kan juga sebenarnya kita juga ya kan, karena persoalan bagaimana pengelolaan sampah dan lain-lain. Jadi ya paling lebih banyak mawas-mawas diri ya. Iya. Paling seperti itu. Pernyataan naifnya itu ya, lebih banyak mawas-mawas diri sebenarnya. Dan belajar sebenarnya mengubah pola hidup ya. Betul tadi bahwa apa yang kami lakukan itu adalah apa ya, usaha-usaha mengubah pola hidup kita sebenarnya. Dan ya bisa dibilang itu juga kita mencoba. Ya dampak ya, padahal usaha ya, kecil itu ada dampaknya. Iya betul. Dan kita juga berusaha apa ya, memahami bagaimana sebenarnya slow living kayak begitu, membunuh ego dalam kehidupan ini yang begitu cepat sekarang yang seperti itu. Jadi ya cukup membuat kita waras ya dengan apa ya, kegiatan yang seperti ini di tengah situasi yang seperti ini sih menurut. Dan mengajari kita untuk tidak begitu ambisius ya. Ya. Alhasil. Ada rekomendasi nggak, Fer atau Gi, siapa yang enak ini untuk edisi selanjutnya Bacrit Pangan Reang? Ada rekomendasi nggak yang bisa diundang? Tadi. Kak Adi, Rucil. Iya sih. Kemarin malah awalnya tuh Om Adi. Cuman Om Adi kemarin lagi gak enak badan. Ya udah saya bilang next deh Om Adi. Selain itu mungkin ada Denmark masih jalan si Acil. Rumah Hijau Denasa juga oke itu. Itu Rumah Hijau Denasa. Denasa. Iya. Oh yang di Takalar itu di? Iya. Iya. Itu sama Kawalan. kayak ceritanya juga Om Adi yang sendiri, jadi Iya. dia bangun itu. Sendiri dia bangun itu. Rumah Hijau Denasa. Takalar ya itu ya tadi buat saya. Iya. Ya di Perbatasan deh. Goa dan berpatasan. Iya. Iya, perbatasan. Di Gua Takalar. Iya. Goa Takalar, Oke. perbatasan. Menarik kalau gitu. Baik deh. Terima kasih buat Vera sama Agi untuk sharing-sharingnya, bicara tentang praktik pertanian, bicara tentang makanan, dan teman-teman juga semua yang sudah hadir dan bertanya. Semoga
ruang ini tuh jadi tempat ngobrol ngalur ngidul, tapi pembahasan itu makanan aja gitu. Karena menurutku hal yang paling menarik adalah dari makanan itu banyak cerita. Gitu. Itu jadi mohon maaf juga kalau misalnya ada kesalahan dari saya dan teman-teman semua di sini. Ya kami juga mohon maaf bila ada kenal gitu ya. Udah dimaafkan. Kami hanya bercanda untuk membuat negara ya. Kami hanya bercanda. Itu bukan serius. Ya, terima kasih semuanya. Selamat menikmati waktu istirahat. Sampai jumpa. Thank you, Fer. Ya, terima kasih Assalamualaikum. Riwan itu ya. Terima kasih kakak-kakak semua. Silakan, Bota ambil alih kembali.